Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 24 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Si Kecil Menyelamatkanmu. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Ia datang bukan di istana raja di Yerusalem, tetapi dalam palungan di Betlehem. Malaikat mewartakan, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dalam si kecil itu tampillah kemuliaan dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudariku terkasih, hari ini matahari keadilan, kebenaran dan damai telah terbit bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Rahmat Allah telah dinyatakan kepada mereka yang diam di negeri kekelaman. Yang berkehendak baik diundang menemui Allah di jalan kebenaran, keadilan, serta kasih. Semua manusia dipanggil menjumpai hadirat Allah dalam diri si kecil di palungan. Para pecandu kuasa, pesta dan kemewahan mencari selamat dalam kebesaran istana, kenikmatan di meja resto dan kasino, serta kenyamanan di kamar villa atau hotel berbintang, dan mereka itu tidak akan menjumpainya. Itulah tempat orang-orang besar dan kuat, kaya dan kuasa, para peleceh kebenaran, pedagang keadilan, dan perusak perdamaian. Saudara-saudariku terkasih, ketika si kecil COVID-19 menekuk seluruh dunia, akal manusia disadarkan akan kebenaran kuasa penyelamatan oleh si kecil di palungan. Manusia dapat menjumpainya melewati jalan kasih, berkasutkan kebenaran, serta keadilan. Bintangnya menunggu kita di luar istana kekuasaan, kenikmatan dan maksiat untuk menuntun kita ke palungannya yang damai. Dari jauh terdengar sayup-sayup nyanyian para malaikat. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Di sana kita akan berjumpa dengan Allah beserta kita, Allah yang mengasihi kita
dan Allah untuk kita. Dia kecil di mata dunia, namun Dialah Tuhan perkasa, Allah kekal, serta Raja damai. Selamat merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.